Halo semuanya, selamat datang di hari ke-28 dalam seri latihan public speaking 30 hari. Nah, teman-teman, di hari ke-28 ini aku bakalan bahas topik tentang LGBTQ. Buat teman-teman yang tidak tahu tentang LGBTQ itu apa, LGBTQ itu merupakan singkatan dari lesbian, gay, transgender, biseksual, baru queer, teman-teman. Nah, teman-teman, tentang LGBTQ ini, mereka merupakan sekelompok orang atau komunitas yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dari orientasi seksual pada umumnya. Misal, kalau untuk singkatan L, teman-teman, lesbian, seperti yang kita tahu, lesbian ini merupakan kelainan seksual di mana perempuan menyukai perempuan atau hubungan seksual antara sesama perempuan. Baru untuk gay merupakan hubungan seksual antara sesama laki-laki. B merupakan singkatan dari biseksual, yaitu menyukai keduanya antara perempuan dan laki-laki sama-sama suka hubungan seksual keduanya, teman-teman, begitu. Lalu C merupakan transgender, di mana orang-orang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya dia awalnya laki-laki lalu dirubah menjadi perempuan dan sebaliknya, teman-teman. Lalu Q merupakan singkatan dari queer, yaitu orang-orang yang tidak ingin diidentifikasi jenis kelaminnya dengan hal-hal yang tradisional. Misalnya kalau pada tradisionalnya kan pada umumnya normanya hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tapi mereka kadang mereka mengidentifikasi dirinya sebagai they, them, dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah, teman-teman, LGBTQ ini. Nah, mengapa LGBTQ ini salah, teman-teman? Karena pada dasarnya mereka juga sudah menentang kodrat dari Tuhan, teman-teman. Kita nggak perlu belajar tentang teori yang terlalu dalam tentang LGBTQ ini. Kita juga bisa menggunakan akal sehat kita. Mengapa sih kita harus menolak keras LGBTQ ini, teman-teman? Karena ya mereka itu emang salah pada dasarnya. Mereka itu merupakan orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda, teman-teman. Padahal sebenarnya mereka ini bisa dirubah, mereka ini bisa berubah dengan rehabilitasi dan sebagainya. Tapi mereka memilih tetap berada di jalan yang salah, bahkan berusaha menyuarakannya, berusaha mengajak orang-orang untuk ikut di jalannya. Padahal LGBTQ itu pada dasarnya sudah salah, teman-teman, dan tidak boleh kita dukung. Nah, mengapa bisa terjadi LGBTQ ini, teman-teman? Ini merupakan hal yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Dari hal-hal kecil, misalnya dari laki-laki yang bertingkah seperti perempuan dan perempuan yang bertingkah seperti laki-laki. Nah, mulai dari awalnya mulai dari hal-hal seperti itu, teman-teman. Menggunakan baju-baju perempuan, menggunakan baju-baju laki-laki, lama-kelamaan mereka terbawa arus. Yang laki-laki mulai nyaman dengan kehidupan pertemanan perempuannya, sehingga dia mulai terikut sifat-sifat kewanitaan itu dan mulai mengikutilah jalan menjadi seorang wanita. Padahal pada dasarnya dia merupakan seorang pria yang dilahirkan untuk berjuang di jalan pria yang perkasa, tapi dia memilih untuk menyerah dan menjadi wanita. Itu merupakan hal yang nggak boleh, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman, kita nggak boleh menormalisasi body, menormalisasi cewek tomboy, menormalisasi hal-hal seperti itu, teman-teman. Karena suatu saat nanti dari normalisasi hal-hal dasar seperti itu, mereka bakalan merasa aku udah nyaman nih, toh orang itu nggak peduli sama sekali dan mendukung dan merasa nyaman nih dengan diriku yang bertingkah seperti ini. Ya udahlah, aku lanjutin aja ke tingkat yang selanjutnya. Toh mereka nggak akan peduli dan mereka nggak akan mereka nyaman dengan sikapku ini. Nggak, teman-teman. Sebagai masyarakat sehat, sebagai masyarakat yang benar-benar sadar akan salahnya LGBTQ ini, kita harus menolak keras, teman-teman. Kita harus melawan mereka. Kita mulai jangan normalisasi sikap-sikap pria yang mulai terlalu wanita-wanita, mendekati wanita yang berlebihan, berteman dengan wanita yang berlebihan. Sebenarnya boleh aja berteman, tapi ada batasan yang harus ditetapkan, teman-teman, dari seorang pria. Bagaimana seorang pria bersikap terhadap wanita, baru lalu kan mereka mulai nyaman. Kita nggak boleh terlalu menormalisasi, teman-teman. Kalau bisa jangan dinormalisasi, kita lawan, kita sadarkan dia agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Karena mulai dari situlah LGBTQ mulai melebar luas, mulai meluas di kalangan masyarakat, sehingga wanita sekarang sudah suka wanita, pria suka pria. Itu sebenarnya kan sudah melawan kodrat Tuhan, teman-teman. Jadi buat teman-teman, jangan pernah normalisasi LGBTQ ini, teman-teman. Mulai dari hal yang paling kecil aja di lingkungan sekitarmu antara boti dan tomboy. Jangan dinormalisasi. Sadarkan teman-temanmu, jika mereka wanita ya bersikap selayaknya wanita. Jika mereka pria, bersikaplah selayaknya seorang pria, teman-teman. Karena kita sadar sebagai masyarakat,
kita nggak boleh mendiamkan hal ini. Suatu saat barangkali anak kita akan terpengaruh oleh mereka. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus coba untuk sadar dan untuk lebih memperluas pandangan kita bahwasanya kita juga harus turut aktif berpartisipasi di tengah masyarakat. Bukan hanya diam saja. Walau kita tidak berpartisipasi secara langsung, setidaknya berpartisipasilah secara tidak langsung, yaitu melalui kita suarakan suara kita melalui media-media sosial, ataupun jika tidak, kita tidak menormalisasi hal-hal seperti itu. Jangan pernah ikut dan mendukung mereka yang bertingkah laku seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin ini aja video di hari ke-28, dan video ini saya buat khusus karena ada requestan dari salah satu orang yang selalu mendukung saya dari sejak awal saya melakukan hal ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendukung saya sampai di hari ke-28 ini. Dan saya harap kita masih bisa bertemu di hari-hari berikutnya. Bye-bye teman-teman.